Januari merupakan salah satu program nasional yang sudah di-launching oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Januari 2012. Dan ini sudah menjadi gerakan nasional di seluruh Indonesia. Badan Litbang Pertanian, khususnya BPTB Sulawesi Selatan, sudah mengembangkan di 15 kabupaten model kawasan rumah pangan lestari. Tahun depan direncanakan di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu 24 kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota itu ada 2 unit model KRPL. Satu model KRPL itu biasanya 25-30 kepala keluarga. Khusus di BNN tahun ini 2012 ini khususnya di lokasi Badan Narkotik Nasional, kebetulan Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan Badan Narkotik Nasional dan SIKIP Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2012 ini kita ada display percontohan MKRPL di Badoka. Ada 50 kakak yang kita bina di sana. Itu untuk KRPL-nya, ada kebun bibit desanya. Di lokasi kantor Badoka juga kita ada display di situ untuk memberikan contoh sebenarnya itu kepada adik-adik kita yang setelah masa rehabilitasi narkoba. Paling tidak dengan budidaya sayuran itu mereka ada rasa bisa melupakan sejenak dari narkoba itu. Dengan kita mengajarkan budidaya sayuran, mereka terasa ada agak sedikit perbaikan, sehingga ke depan nanti ini setelah kita meninggalkan ini ada tambahan pengetahuan bagi adik-adik kita ini, sehingga mencintai tanaman dan mereka ada tergugah untuk melupakan dari masa lalunya. Ini yang percontohan di Badoka ini sudah dipanen RI 2 bersama-sama Menteri Pertanian. Sebenarnya KRPL itu prinsipnya sebenarnya ada 4 prinsip utama kawasan rumah pangan lestari. Yang pertama adalah diversifikasi pangan dan kemandirian pangan petani. Jadi kita berharap petani dengan mengembangkan memanfaatkan pekarangan yang sempit baik di perkotaan maupun di lahan pekarangan petani itu, mereka bisa menanam sayuran utamanya. Ada ikan juga, melihara ikan. Kalau ada ternak bisa melihara ayam di situ, ada ternaknya di situ, sehingga ada peningkatan nilai gizi dari petani atau masyarakat perkotaan. Yang kedua itu diversifikasi pangan. Jadi dengan menanam berbagai macam sayuran di pekarangan itu, kita harapkan kita tidak hanya mengkonsumsi beras saja. Jadi masyarakat kita latih juga supaya banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, ini juga akan meningkatkan nilai gizi, pola pangan harapan dari petani kita. Yang ketiga itu tentunya dengan memelihara berbagai macam sayuran di pekarangannya itu, kalau dalam bentuk kawasan nanti kita harapkan itu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi akan dihasilkan sehingga pendapatan petani atau masyarakat kita akan semakin tinggi. Bayangkan saja kalau minimal beli sayur saja itu bisa 5.000 per hari. Kalau dalam 1 bulan itu dihemat dengan memanen apa yang ada sekitarnya itu, paling tidak 150.000 bisa dihemat petani kita dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar perumahannya. Sehingga tentunya dengan itu kos pengeluaran petani semakin berkurang, pendapatannya nanti akan semakin bertambah. Dan kalau itu sudah kita linkkan dengan pasarnya, dengan itu sayur-sayur organik itu juga akan nilai jualnya akan semakin tinggi. Kita berharap juga di kawasan rumah pangan lestari itu bisa sebagai tempat pelatihan. Contoh di BNN tadi itu, jadi masyarakat bisa datang belajar di situ. Yang lain juga seperti juga anak-anak sekolah bisa kita melatih di situ. Karena ada bukan hanya budidaya sayuran yang kita ajarkan di situ. Kita mengajarkan juga bagaimana melakukan dekomposer di lokasi itu, bagaimana membina kelembagaan, termasuk pasarnya nanti di sana. Nanti kalau sudah berkembang dalam kawasan yang seluas nanti itu, nanti kita akan mencoba masukkan bagaimana menambah nilai tambah dari produk yang dihasilkan dalam kawasan itu. Jadi mungkin kalau seumpama ini kan tahun ini 15 kabupaten, nanti tahun depan itu 24 kabupaten, nanti suatu saat nanti sayur akan banyak ini.
macamnya juga akan banyak. Nah, tentu nanti teknologi pasca panen diperlukan nanti di sana. Bagaimana supaya sayurnya bisa lebih tahan lama, bisa lebih segar sampai ke pasar nanti atau di sulai-sulai akan dipasarkan seperti itu. Kita punya tenaga kurang lebih 250 orang. Tenaga teknis kita itu kurang lebih 70 orang. Ada kurang lebih 50 peneliti, penyuluh kurang lebih 20 orang. Kita menempatkan tenaga pendamping untuk membina petani-petani kita untuk mengawal kawasan Rumah Pangan Lestari ini. Itu minimal satu kabupaten itu 4-5 orang. Ini yang secara bergantian tiap minggu melatih petani, membimbing petani juga bagaimana budidaya sayuran yang benar, sampai nanti menghubungkan dengan pasar nanti supaya produk-produk nanti dihasilkan petani kita, sayur-sayur organik kita itu bisa dijual di pasar-pasar atau di swalayan yang sehingga harganya akan lebih bagus. Seperti itu. Kita di Sulawesi Selatan ini memang tenaga kita cukup banyak. Selain dari kita mendampingi yang MKRPL 24 kabupaten kota 2 unit per kabupaten itu, kita juga mendampingi untuk 2013 itu KRPL yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan penyuluh yang ada di setiap kabupaten itu. Jadi nanti setiap peneliti penyuluh BPDB itu akan mendampingi, mensupervisi kegiatan teman-teman di kabupaten ini sehingga kita bersama-sama mengembangkan KRPL ini di setiap kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan. Seperti itu. Di pedesaan sebenarnya sumber pupuk itu cukup tersedia. Dari sisa-sisa jerami tanaman hasil panen itu di beberapa kabupaten kita sudah melatih petani-petani kita. Jadi jerami padinya itu kita komposkan. Kita menggunakan dekomposer Promi. Itu sangat baik sekali itu. Itu 2-3 minggu setelah dikomposkan itu sudah matang itu pupuknya. Itu yang bisa digunakan petani kita untuk mencampur tanahnya itu sebagai bahannya. Dan hasil kajian kita menunjukkan di beberapa tempat itu memang penggunaan dekomposer Promi untuk menghasilkan pupuk organik ini sangat baik sekali. Kelihatan tanaman-tanamannya lebih subur dan lebih sehat, sehingga sebenarnya kita tidak membutuhkan pupuk anorganik lain. Karena sudah cukup dengan pupuk dari kompos yang kita komposkan itu untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Karena kalau biar bagaimanapun kalau serba organik nanti tentunya pupuk kimia kita tidak perlukan. Ke depan nanti kita juga kalau ada antisipasi serangan hama penyakit, kita bisa mengajar petani dengan bahan-bahan tanaman yang tersedia di lapangan, jadi biopestisida namanya, untuk mengatasi hama penyakit kalau seumpama ada berkembang hama penyakit di kawasan itu. Seperti itu.